Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah. Untuk mendapatkan sumber daya kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain, dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme. Jatuhnya Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Rempah-rempah juga menjadi alasan lain bagi bangsa ini untuk melakukan penjajahan. Mengingat harganya yang tinggi di pasar Eropa, mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga memiliki ambisi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Glory berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya, sementara Gospel berarti penyebaran agama yang dianggap bangsa Barat saat itu, yaitu Katolik. Bangsa Barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya Belanda. Di tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521. Mendarat di Maluku, barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten. Pada saat itu, kehidupan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan karena kolonial Barat memonopoli perdagangan rakyat. Pada saat itu, rakyat Indonesia tidak dilayani ketika sakit dan adanya pemaksaan kerja rodi oleh Belanda tanpa diberi imbalan. Pemerintah kolonial juga memperlambat perkembangan pendidikan di Indonesia, dan sistem politik adu domba yang digunakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia, dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Kolonialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, hingga akhirnya masuk ke Nusantara. Pada zaman itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti terjadinya revolusi industri, jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, serta meredanya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa. Nah, perlu kita ketahui, kolonialisme modern ini muncul setelah terjadinya revolusi industri, karena bertujuannya yaitu untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajahi samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lainnya. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat Perang Salib. Nah, dalam upaya tersebut tadi, bangsa Eropa pun mulai menyebar ke seluruh dunia hingga pada akhirnya pun kolonialisme di Indonesia juga terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Kemudian bangsa Eropa terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Nah, semakin lama semakin berambisi.
Ya, mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasilan rempah-rempah seperti pala, lada, cengkih, dan lain sebagainya. Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia pun mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme karena rempah-rempah Eropa pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di bangsa Eropa, kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka penyebab munculnya kolonialisme di Indonesia adalah Perang Salib, jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani Ottoman di tahun 1453, kebutuhan akan rempah-rempah, semboyan 3G, Gold Gospel Glory, perkembangan iptek, dan revolusi industri. Bidang politik. Dulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja, jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Lalu, Daendels dan Raffles mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Baik Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Kolonialisme yang mendera Indonesia juga mengakibatkan aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa yang terbawa sampai sekarang. Bidang sosial budaya. Bagi Belanda, bangsa Eropa adalah yang tertinggi dan kasta terendah adalah kaum pribumi. Upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan dan diganti dengan tradisi pemerintahan Belanda. Lalu, kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda mempengaruhi beberapa kata di bahasa Indonesia, seperti kantor yang berasal dari kata kantor. Bidang ekonomi. Belanda mempunyai tujuan untuk mencari rempah-rempah, maka mereka mempunyai andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Monopoli dagang VOC yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja. Alhasil, kita tidak mempunyai jiwa entrepreneur dan membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Bidang pendidikan. Pemerintahan kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Namun, akses untuk pendidikan ini dibatasi karena jika rakyat kita terlalu pintar, kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Lama-kelamaan, hal ini membuat kalangan geram. Alhasil, bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia, mulai dari berdirinya Budi Utomo, dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kehidupan sosial. Sebelum negara Indonesia memasuki kemerdekaan, seringkali terjadinya diskriminasi racial yang terjadi pada masa itu, didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, dan sebagian besar warga pribumi yang dipandang rendah akan dipaksa untuk bekerja bagi kaum bangsawan. Sesudah kolonialisme, setelah Indonesia merdeka, semua bentuk diskriminasi racial dihapus dan semua masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam semua bidangnya. Yang kedua, pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hal yang sangat terbatas untuk anak-anak Indonesia. Hal ini juga menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia mengalami buta huruf. Pendidikan setelah kemerdekaan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949 tercatat 24.775 sekolah rendah di seluruh Indonesia untuk pendidikan tinggi. Terdapat beberapa sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Surakarta, dan Yogyakarta. Yang ketiga, kebudayaan. Sedangkan di dalam bidang kesenian pada zaman itu bermuncullah banyak lagu-lagu yang memiliki tema nasionalisme. Lagu-lagu tersebut diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut berjudul Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar.